Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jadi kali ini aku mau bahas kasus yang cukup mengerikan gitu ya, yang pernah terjadi di salah satu daerah di Jember, di mana seorang pria yang menjadi korban pembunuhan gitu ya, dan jasadnya disembunyikan di bawah lantai musola rumahnya selama berbulan-bulan, dan jasadnya dicor oleh pelaku yang kini sudah dibangun menjadi musola pribadinya demi menutupi kejadian ini. Dari kejadian ini melibatkan dua orang tersangka, bukan orang lain dan juga bukan kerabat kerja, tetapi pelakunya justru orang terdekat dengan beliau, yaitu anak dan istrinya sendiri yang memiliki motif kecemburuan dan ingin menguasai harta warisannya. Oke, sebelum kita bahas lebih detail, aku cuma mau ngingetin lagi, tujuan video ini bukan hanya sekedar mengangkat kisah kriminal aja, tapi video ini dibuat agar kita semua bisa belajar dari peristiwa yang udah terjadi gitu ya, biar kita semua lebih aware dan jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi di sekitar kita. So, jangan berlama-lama, siapkan posisi termantap kalian. Kalau udah, simak kisahnya. Jadi kisah ini dimulai dari seorang pria yang bernama Surono, asal dusun Jurojo, desa Sumbersalak, kecamatan Ledokumbo, Kabupaten Jember. Beliau ini di desanya dikenal sebagai juragan kopi oleh masyarakat sekitar, karena Pak Surono ini memiliki kebun kopi yang cukup luas gitu ya. Nah, Pak Surono ini umurnya sekitar 50 tahunan lah pada saat itu. Pak Surono ini termasuk orang yang sukses lah, karena beliau ini berhasil mengembangkan kebun kopinya hingga menjadi usaha yang cukup besar dan menjanjikan. Hasil dari kebun kopinya yang dia kembangkan dipakai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya gitu ya. Karena Pak Surono ini punya kebun kopi yang cukup besar pendapatannya, yang dihasilkan mencapai puluhan hingga ratusan juta per tahun. Pendapatan Pak Surono ini bisa kita katakan nominalnya cukup besar lah ya. Keluarga Pak Surono ini terbilang berkecukupan menurut pengakuan warga sekitar. Pak Surono ini dikenal di kalangan masyarakat orangnya baik gitu ya. Bahkan beliau sering berbagi hasil dari panen kebun miliknya. Di sini kita bisa menilai bahwa Pak Surono ini orangnya baik gitu ya. Bahkan Pak Surono ini dikenal oleh warga sebagai orang yang pendiam, ramah, dan taat beragama. Saking baiknya bahkan Pak Surono ini sesekali sering pergi keluar kota menjenguk anaknya yang sudah menikah dan tinggal bersama istrinya di Bali. Pak Surono ini mempunyai istri yang bernama Bu Sani, sekaligus menjadi tersangka dari kasus ini. Pada saat itu usianya sekitar 40 tahunan lah. Bu Sani ini dikenal oleh warga wanita yang gak banyak bicara gitu di kalangan masyarakat. Kesehariannya hanya menjadi ibu rumah tangga biasa, bahkan sesekali pergi ke kebun kopi untuk membantu suaminya. Menurut warga sekitar, di balik sikap yang pendiam gitu ya dan gak banyak bicara, Bu Sani ini agak cemburuan lah kepada suaminya. Bahkan akhir-akhir ini sering cekcok lah gitu soal rumah tangga, karena ngerasa kalau sikap suaminya itu ada yang janggal gitu ya. Perubahan itu dialami Bu Sani semenjak Pak Surono sukses menjadi juragan kopi. Akibat dari kejanggalan yang dirasakan Bu Sani, rumah tangga Bu Sani dan Pak Surono ini sering cekcok gitulah dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kedua pasangan ini memiliki anak yang bernama Bahar. Pada saat itu usianya sekitar 27 tahun lah, yang dimana anaknya pun terlibat dalam kasus ini gitu dan ditetapkan sebagai tersangka. Bahar ini bekerja sebagai pekerja bangunan di Bali gitu ya, dimana beliau ini tinggal bersama istrinya dan anaknya. Mengingat Bahar ini yang jauh dari keberadaan orang tuanya gitu ya, Bahar pun jarang pulang ke kampung halamannya gitu, dimana tempat orang tuanya tinggal. Jadi Bahar ini hanya sering berkomunikasi dengan ayah dan ibunya untuk sesekali menanyakan kabar gitu. Bahkan sesekali Bahar selalu minta sebagian uang dari hasil panen kopi milik ayahnya gitu untuk keperluannya. Tapi lagi-lagi ayahnya selalu gak mengikuti permintaan Bahar. Dari situlah Bahar ngerasa kesel dengan sikap ayahnya yang dianggap pelit. Ditambah lagi Bahar ini mendapatkan informasi mengenai ayahnya yang diduga selingkuh gitu ya dengan wanita lain yang berinisial I, yang membuat Bahar semakin kesal gitu. Bahar ngerasa ayahnya selalu menolak setiap kali Bahar meminta sedikit uang dari hasil panen kopinya, dan menduga ada kaitannya dengan selingkuhannya itu. Setiap kali dia minta ke ayahnya gitu ya, ayahnya bahkan selalu menyuruh untuk meminta ke ibunya saja. Dari situlah permasalahan mulai memuncak.
Kejadian ini berawal dari hubungan keluarga Bu Sani dan Pak Surono yang sebenarnya udah lama renggang gitu. Sebab dari renggangnya hubungan Pak Surono dan Bu Sani ini dikarenakan Bu Sani merasa cemburu buta akibat adanya perselingkuhan antara Pak Surono dengan wanita lain yang berinisial I gitu. Nah, dugaan kuat ini atas kecurigaan Bu Sani kepada suaminya. Karena Bu Sani ngerasa gitu kalau akhir-akhir ini uang belanja yang biasanya dikasih Pak Surono itu nominalnya lebih kecil gitu dari biasanya, dan Bu Sani ngerasa nggak terima dengan perlakuan suaminya akhir-akhir ini. Padahal di sisi lain Bu Sani sendiri pun sebenarnya memiliki hubungan asmara dengan pria lain gitu yang kebetulan tetangga satu desa beda dusun dengan Bu Sani. Menurut pengakuan warga, hubungan keduanya cukup mencolok lah. Di sisi lain akibat dari cemburu asmara, niat Bu Sani membunuh suaminya ternyata ada motif lain selain ingin menguasai harta suaminya. Hal ini sudah direncanakan agar Bu Sani bisa menikah siri dengan selingkuhannya gitu. Hubungan keduanya sudah cukup lama dan terbuka gitu. Inilah akar lain dari niat jahat yang perlahan muncul. Sementara Bahar, anak semata wayangnya yang pada saat itu sudah tinggal dan kerja di Bali sebagai tukang bangunan, Bahar pun ngerasa kesel gitu dengan sikap ayah kandungnya. Bukan hanya masalah perselingkuhan antara ayahnya dengan wanita lain, tetapi Bahar merasa kesal karena hanya mendapatkan sedikit bagian dari hasil penjualan panen kopi milik ayahnya. Ya sebenarnya sih Bahar ini sudah memendam kesal gitu ke ayahnya ya dari sejak lama, karena banyak permintaan Bahar yang gak pernah dituruti gitu oleh ayahnya. Bahar pun mengetahui bahwa ayahnya telah berselingkuh dengan wanita lain yang selama ini menjadi sumber permasalahan keuangan di keluarga mereka. Dan Bahar pun merasa kesal dan menganggap ayahnya pelit gitu dan telah berselingkuh. Akhirnya dari kedua pelaku sepakat membuat rencana untuk menghabisi nyawa Pak Surono. Pada saat itu Bahar bertanya kepada Bu Sani gitu ya untuk berniat menghabisi nyawa ayahnya. Namun Bu Sani ini hanya menjawab terserah gitu ya. Sebenarnya Bu Sani ini nggak mengiyakan apa yang direncanakan oleh Bahar gitu. Karena mungkin Bahar sudah kehilangan kendali gitu ya karena emosi dicampur dengan rasa dendam. Akhirnya Bahar merencanakan niat jahat tersebut bersama ibunya untuk menghabisi nyawa Pak Surono. Singkat cerita, Bahar pun yang sedang bekerja di Bali. Pada saat itu Bahar berencana untuk pulang ke kampung halamannya hanya untuk melancarkan aksinya. Berangkatlah Bahar tepat pada bulan Maret 2019, sekitar akhir Maret lah. Dan singkat cerita, tibalah di kampung halamannya yang terletak di dusun Jurojo, Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledukumbo, Kabupaten Jember. Di sini Bahar sampai sekitar jam 10 malaman lah. Nah dari situ Bahar langsung menelpon Bu Sani untuk memberitahu bahwa dia sudah sampai di pangkalan ojek yang dimana posisinya tidak jauh dari rumah Bu Sani. Di situ Bahar langsung menelpon Bu Sani agar ketika Bahar sampai, Bu Sani segera membukakan pintu rumahnya. Bergegaslah Bahar pergi ke rumahnya Bu Sani. Setelah Bahar tiba di rumah Bu Sani pada pukul 11 malam, Bahar pun dengan diam-diam gitu ya agar tidak ada yang mengetahui kedatangan Bahar ke kampung halamannya gitu. Bahar pun dengan cara diam-diam berjalan ke arah jendela kamar Bu Sani. Pada saat itu Bahar pun datang dengan cara mengetuk jendela kamar Bu Sani agar segera dibukakan pintu rumah. Karena sebelumnya Bu Sani ini sudah diberitahu kalau Bahar bentar lagi akan sampai di rumah. Jadi Bu Sani pun langsung membukakan pintu rumahnya. Nah setelah itu Bahar pun langsung masuk ke dalam rumah dan di dalam Bu Sani memberitahu keberadaan suaminya yang telah tertidur di kamarnya sendirian. Nah dari situ Bahar langsung ingin segera melancarkan aksinya. Nah di situ Bu Sani memberikan sebuah palu gitu ya yang ada di rumahnya. Emosi dicampur dengan dendam, dengan teganya palu dianggap terlalu kecil oleh Bahar. Bahar pun langsung menanyakan linggis gitu. Dan di sini Bu Sani masih sempat bertanya gitu, untuk apa gitu. Mungkin Bu Sani berpikir bahwa linggis ini tidak akan digunakan untuk mengeksekusi suaminya gitu. Tapi di sini Bahar sudah tidak mau lagi berlama-lama dan akhirnya Bahar pun menyuruh Bu Sani untuk mengikuti saja permintaan Bahar. Dan di sini Bu Sani lebih memilih untuk keluar rumah, pergi ke arah sungai yang jaraknya nggak jauh dari rumahnya lah. Jaraknya sekitar 20 meteran yang posisinya berada di belakang rumahnya. Di sini Bahar langsung melakukan aksinya dengan secara brutal gitu dan korban pun tewas seketika.
Setelah diyakini sudah tidak lagi bernyawa, Bahar pun menggali lubang di bagian dapur untuk mengubur korban dan menghilangkan jejak. Setelah kurang lebih 1 jam, Busani pun kembali dan membantu Bahar untuk menyembunyikan jasad suaminya gitu di dapur pada lubang yang sudah digali oleh Bahar. Setelah melancarkan aksinya, Bahar pun langsung menggeledah kamar Pak Surono untuk mencari bagian harta yang disimpan oleh Pak Surono. Dan setelah menggeledah kamarnya, Bahar pun menemukan uang sejumlah 6 juta rupiah. Setelah itu Bahar pun langsung berniat untuk segera pulang kembali ke rumahnya yang terletak di Denpasar, Bali. Tapi sebelum Bahar bergegas pergi, Busini pun meminta untuk diantarkan terlebih dahulu gitu ke rumah orang tuanya menggunakan sepeda motor yang Bahar gunakan gitu. Nah mungkin Busani masih shock gitu ya, dan panik juga gitu dengan apa yang sudah dilakukan oleh anaknya gitu. Singkat cerita, 3 hari berlalu dari kejadian ini, Busani menelpon Bahar dengan keadaan panik. Busani meminta tolong kalau tumpukan tanah di tempat jasad suaminya dikuburkan itu mulai retak. Di sini Busani meminta bantuan Bahar untuk pulang gitu, untuk menutupi tanah yang mulai retak gitu. Dan Bahar pun langsung menuju rumah kediaman ibunya, di mana tempat yang menjadi saksi pada saat Bahar mengeksekusi ayahnya. Setelah itu tanah yang menjadi bantalan jasad suaminya pun ditutupi oleh semen cor-coran untuk menutupi kasus ini. Dan naasnya lagi, di atasnya diberikan keramik dan dijadikan sebagai musola pribadi. Kurang lebih 2 bulan berlalu, Busani pun menikah siri dengan pria yang selama ini menjadi selingkuhannya dari Pak Surono. Nah pada saat itu Busani pun mengarang kembali cerita bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah tinggal di Lombok. Suami Busani pun yang berinisial J, dia pun percaya gitu atas apa yang disampaikan oleh Busani. Nah selain itu warga setempat pun sempat menanyakan keberadaan suaminya karena dirasa ada yang janggal gitu. Pak Surono ini biasanya pergi ke ladang kopi dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah justru akhir-akhir ini Pak Surono nggak pernah terlihat lagi di kampung halamannya gitu. Dan warga pun sempat menanyakan kepada Busani di mana keberadaan suaminya gitu. Lagi-lagi Busani meyakini warga dengan karangan ceritanya yang membuat warga setempat pun percaya gitu. Setelah itu akhirnya Busani pun menikah siri dengan pria yang berinisial J dan memutuskan untuk tinggal di rumah di mana tempat suaminya dieksekusi. Singkat cerita, setelah lamanya kasus ini terpendam, Bahar pun merasa gak mendapatkan harta warisan yang dimana menjadi motif dari peristiwa ini. Nah, Bahar pun merasa kesal gitu karena uang hasil dari panen kopi sepenuhnya dinikmati oleh Busani. Bahar hanya mendapatkan 6 juta rupiah, itu pun hasil menggeledah kamar Pak Surono. Pada saat peristiwa itu terjadi, Bahar yang merasa kesal dan gak terima gitu akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepala desa. Dan di sini lagi-lagi Bahar pun membuat skenario bahwasannya Busani bersama selingkuhannya yang berinisial J telah menghabisi nyawa ayahnya yaitu Pak Surono. Dari informasi yang coba aku dapatkan gitu, ada beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa Bahar tidak mendapatkan harta warisan secara sepenuhnya gitu, lalu melaporkan peristiwa ini dengan memfitnah suaminya Busani. Ada juga yang mengatakan bahwa Bahar melaporkan kejadian ini akibat kesal gitu setelah mendengar Busani diceraikan oleh suaminya karena lebih memilih istri pertamanya yang saat itu bekerja di Malaysia akan mendadak pulang ke Indonesia. Tapi apapun itu, semoga bisa menjadi pelajaran lah buat kita semua bahwa komunikasi dan kejujuran itu kunci keharmonisan dalam rumah tangga. Dan setelah proses penyelidikan berlangsung, akhirnya kasus ini terungkap. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember memvonis Busani dan Bahar Mario terdakwa kasus pembunuhan Surono dengan hukuman berbeda. Busani yang merupakan istri korban yang ikut terlibat dalam perencanaan kejadian ini serta menutupi kejadian ini meskipun tidak terlibat secara langsung gitu ya sebagai eksekutor, Busani tetap divonis dengan hukuman penjara selama 10 tahun. Sedangkan Bahar yang berperan sebagai eksekutor divonis hukuman penjara selama 20 tahun. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini. Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya lah. Oke, aku tegaskan sekali lagi, video ini dibuat bukan cuman sekedar ngebahas soal kriminalitas, tapi juga soal bagaimana cara kita menyikapi konflik, menjaga hubungan dalam keluarga gitu, dan mengendalikan emosi. Jangan sampai keputusan sesaat merusak seluruh masa depan. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya nggak ketinggalan pembahasan kasus-kasus lainnya yang akan dibahas di channel ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.